Nah, hukum syar'i sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagi nasta'in wa alhamdulillah bagi. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam amma ba'du. Kalian sebelum kita melangkah ke materi, ada baiknya saya absensi terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah Alvin. Hadir. Zafka. Denia. Pulang. Burhan. Alfa. Siapa yang dekat dengan Burhan ini? Alvin. Nanti coba ditanyakan Burhan itu apa enggak ya. Soalnya tidak ada surat keterangan di sini. Oke? Terima kasih. Nah, di sini kita akan membahas mengenai hukum syar'i. Nah, materi atau pertemuan minggu lalu kan dengan judul puasa. Nah, teman-teman ada sekalian bisa menjelaskan puasa itu apa? Kalau masih ingat, bisa puasa kembali. Lupa. Oke, tidak apa. Puasa itu adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim dan muslimat, yaitu menahan diri atau menahan hawa nafsu, menahan lapar dan menahan haus. Nah, jadi itulah puasa. Jadi kita di sini akan membahas mengenai hukum syar'i. Sebelumnya saya terlebih dahulu. Hukum syar'i. Nah, setelah sudah memegang pengertian dari hukum syar'i, siapa yang akan menyebutkan terlebih dahulu pengertian dari hukum syar'i? Dari oke, saya sudah terlebih dahulu. Hukum syar'i. Pengertian hukum menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu atas yang lain, sedangkan hukum menurut istilah agama dan syarak adalah tuntutan dari Allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan bagi tiap-tiap orang mukallaf. Hukum syar'i menurut istilah para ahli ilmu usul adalah kitab syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik dalam bentuk tertutup tuntunan, pilihan atau ketetapan. Kemudian yang kedua adalah hukum taklifi dan hukum waqi'i. Hukum taklifi adalah atau yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menghendaki tuntutan untuk melakukan atau menjauhi atau untuk membuat pilihan. Dinamakan hukum taklifi karena adanya pembebanan atau tuntutan kepada manusia. Kemudian yang kedua atau B, macam-macam hukum taklifi menurut ulama usul. Yang pertama adalah al-ijab atau wajib, yang dimana adalah berupa tuntutan pasti maupun sebuah perintah yang haruslah segera untuk dikerjakan. Kemudian an-nab atau sunnah, yang dimana berupa tuntutan yang bertugas untuk melaksanakan terhadap sebuah perbuatan. Akan tetapi dari hal tersebut tidaklah harus dikerjakan. Kemudian di sini ada al-ibahah atau adalah mubah, bertujuan untuk melakukan penetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang terkandung kebolehan dari melakukan pemilihan di antara melakukan maupun meninggalkan. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah makruh, yang merupakan sebuah tuntutan untuk melakukan peninggalan terhadap sebuah perbuatan dan tidak melakukan sifat pasti. Kemudian selanjutnya adalah haram, yang merupakan sebuah perintah yang memiliki sifat pasti untuk harus ditinggalkan. Nah, jadi di sini adalah macam-macam dari hukum taklifi. Kemudian lanjut ke hukum waqi'i. Apa sih itu hukum waqi'i? Hukum waqi'i adalah, silakan dipilih, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, sebagai syarat adanya yang lain, dan sebagai penghalang adanya yang lain. benar. Jadi hukum waqi'i itu adalah yang berhubungan dengan mukallaf atau manusia itu sendiri yang menjadikan sebuah objek atau sebagai sebab adanya yang lain. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam hukum waqi'i.
Tadi kan di atas adalah macam-macam hukum taklifi, selanjutnya adalah macam-macam hukum waqi. Nah, macam-macam hukum waqi di sini ada yang pertama, sebab adalah sesuatu yang keberadaannya dijadikan syar'i sebagai pertanda keberadaan suatu hukum dan ketiadaan sebab sebagai pertanda tidak adanya hukum. Jadi sebab di sini adalah sebuah keadaan ada atau tidaknya hukum tersebut. Kemudian syarat, coba Alvin. Syarat yang dimaksud dengan syarat ialah apa yang tergantung adanya hukum dengan adanya syarat, dan dengan tidak adanya syarat maka hukum tidak ada. Benar sekali. Jadi hukum waqi adalah yang kedua adalah syaratnya macam-macamnya adalah syarat. Jika tidak memenuhi syarat atau tidak tertera dalam syarat itu, tidak bisa dinamakan menjadi hukum. Kemudian mani adalah apa yang dimaksud dengan mani menurut para ahli ilmu fikih, yaitu apa yang memastikan adanya tidak ada hukum atau batal. Sebab hukum sekalipun menurut syarat telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi karena adanya mani atau ada yang mencegah berlakunya hukum atasnya. Nah, selanjutnya adalah sah. Coba Amanda. Sah yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Contoh di dalam ibadah pelaksanaan salat, zakat, puasa dan lainnya. Benar-benar. Jadi sah itu yaitu melakukan rukun-rukunnya. Jadi katakan seperti contohnya syarat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Kemudian batal. Apa itu batal? Yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Contohnya seperti sholat dan rukunnya tidak terlaksana. Misalnya sholat takbiratul ihram, tetapi kita tidak melaksanakan, maka di situ sholatnya batal. Kemudian selanjutnya adalah rukyah, yaitu sesuatu yang dalam kondisi tertentu disyariatkan dalam rangka memberikan keringanan terhadap mukallaf. Yang terakhir adalah amilah, yaitu hukum syarat yang pokok dan berlaku untuk seluruh mukallaf dan dalam semua keadaan tertentu, misalnya sholat fardu maupun sholat malam. Selanjutnya adalah mahkum fi. Pengertian mahkum fi menurut para ulama adalah usul yang dimaksudkan dengan objek, yaitu perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah syar'i Allah dan Rasulullah SAW, baik yang bersifat tuntutan mengerjakan, tuntutan meninggalkan, tuntutan memilih suatu pekerjaan. Adapun syarat mahkufi antara lain, yang pertama tidak sah menuntut suatu perbuatan yang mustahil dilakukan atau ditinggalkan mukallaf. Kedua, tidak sah hukumnya seseorang melakukan perbuatan yang ditaklifkan untuk atas dan atas nama orang lain. Selanjutnya adalah mahkum alaih. Jadi dimaksudkan mahkum alaih adalah seorang yang perbuatannya dikenai hukum Allah Subhanahu wa taala yang disebut mukallaf. Syarat mahkum alaih adalah ada dua syarat yang harus dipenuhi agar seorang mukallaf dapat ditaklif, yaitu mampu memahami tuntunan syarat yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik langsung maupun melalui orang lain. Itu contohnya syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pun ukuran yang menyatakan bahwa seorang bisa memahami tuntunan syarat adalah balik dan berakal. Nah, dari sini maka orang gila dan anak kecil atau belum memenuhi syarat belum bisa ditaklif karena dianggap belum berakal atau tidak berakal. Begitu pula dengan orang yang lupa, tidur dan tidak sadar juga terbebas. Kemudian yang kelima adalah awarid al-ahliyah. Awarid al-ahliyah, siapa yang bisa menjabarkan? Tidak ada? Tidak ada, saya sendiri aja yang menjabarkannya. Oke. Awarid al-ahliyah adalah gangguan atau halangan yang menimpa ahliyah apa yang dimaksud manusia. Baik gangguan itu menimpa ahliyah wujud, orang yang berhak dan berkewajiban, maupun yang menimpa ahliyatul adat, kepantasan seseorang untuk diperhitungkan oleh syarat.
Al-warid al-ahliyah tersebut dapat pula dibagi kepada dua bagian, yaitu al-warid al-samadiyah, kemudian yang kedua adalah al-warid al-muktasabah. Di sini sudah cukup materi kita. Kita akan melaksanakan sedikit evaluasi, yaitu dengan menjawab beberapa pertanyaan. Soalnya akan saya tulis di papan tulis, teman-teman semua langsung menjawab ya. Oke? Soal yang pertama, yang bersangkutan dengan perbuatan orang mukallaf, baik dalam dua bentuk tuntutan pilihan atau ketetapan yang merupakan pengertian dari apa teman? Pengertian dari apa? Coba bisa jawab. Oh, Dini, silakan. Dunia. Pengertian dari apa? Hukum syar'i. Yang kedua, ada berapa sih macam-macam mahkum mati? Ada berapa? Ada 7. Benar nggak? Jadi yang ketiga, seseorang yang perbuatannya dikenai hukum Allah SWT atau disebut dengan mukallaf adalah apa? Hukum alaih. Hukum alaih. Nah, jadi seorang yang perbuatannya itu dikenai hukum Allah atau disebut dengan mukallaf adalah hukum alaih. Hal-hal yang menghalangi mahkum alaih terbagi menjadi beberapa bagian. Terjadi beberapa ini jadi berbeda. Kemudian yang kelima, halangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bukan disebabkan oleh keinginan dari manusia. Nah, di sini adalah merupakan pengertian dari apa? Siapa? Itu yang Bulan, silakan menjawab. Apa jawabannya? Al-warid al-muktasabah. Al-warid al-muktasabah. Sebagai umat muslim, kita harus mengetahui serta mengerti bla 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 dengan benar. Apa sih itu dalam tanda titik? Hukum syar'i. Benar. Hukum syar'i. Jadi kita sebagai umat muslim harus mengerti dan mengetahui apa sih itu hukum syar'i agar pelaksanaan dari ibadah kita itu dengan benar. Selanjutnya nomor 7. Dalam hukum syar'i diajarkan untuk Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah. benar. Jadi kita di agama Islam ini harus menjalankan perintah-perintah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kemudian yang ke-8. Ada berapa macam hukum taklif ini? Ada ilmu. Ada 5. Nah, dari soal yang telah saya sebutkan tadi, teman-teman juga alhamdulillah sudah sedikit paham atau sudah mengerti apa sih hukum syar'i itu.
Jika tidak ada halangan untuk membatalkan puasa dari semua, janganlah untuk mencoba untuk membatalkan puasa itu sendiri, karena di situ akan membuat kita menyesal atau akan ada pertanggungjawaban di akhirat nanti. Jadi teman-teman semua diharapkan konsisten atau ulet dalam menjalankan satu ibadah dengan baik dan benar. Mungkin cukup dari kakak yang saya sampaikan mengenai hukum syar'i, seolah dapat dipahami dan dimengerti. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu pengen menanya bagaimana keadaan kalian? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah ya, semoga selalu sehat. Masih lancar ya puasanya? Lancar. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu absen terlebih dahulu. Liza Andespa, Hadir. Siti Jauharia, Hadir. Selvina. Kemana dia? Oke, hari ini kita membahas tentang nikah ya. Sebelum Ibu jelaskan apa itu nikah, kalian tahu nggak definisi pernikahan itu apa? Coba Liza, pernikahan dalam Islam itu apa? Menurut Liza? Pernikahan dalam Islam itu adalah ibadah. Ibadah. Ibadah untuk apa Liza? Ibadah yang seperti apa? Ibadah mengurangi dosa. Mengurangi dosa. Ya. Terus? Mengurangi dosa, habis itu melestarikan keturunan. Melestarikan keturunan. Udah itu? Udah? Segitu aja. Siti Jauharia, apa yang kamu ketahui tentang definisi pernikahan dalam Islam? Pernikahan itu wajib, Bu. Wajib. Itu definisinya ya. Oke, baik ya. Di sini Ibu jelaskan pengertian nikah. Nikah itu adalah akad yang menghalalkan masing-masing dari pasangan suami istri menikmati dengan pasangannya. Jadi, nikah itu adalah akad yang menghalalkan masing-masing dari pasangan suami istri yang saling menikmati dengan pasangannya ya. Terus di dalam pernikahan juga adanya hukum pernikahan. Ada yang tahu hukum pernikahan itu apa? Hukum pernikahan itu wajib atau sunnah atau apa? Wajib ya, ya benar. Pernikahan itu wajib bagi yang sudah mampu menanggung beban biayanya dan khawatir jatuh pada perbuatan haram. Pernikahan juga hukumnya sunnah bagi yang mampu namun tidak khawatir terjatuh ke dalam perzinaan ya. Dan kemudian di dalam pernikahan juga selain ada hukum itu ada juga syarat ya. Nah, syarat-syarat pernikahan itu apa saja? Ada yang tahu? Syarat pernikahan. Iya, syarat-syarat pernikahan ada yang tahu? Apa saja? Harus satu agama. Terus? Harus laki-laki dan perempuan. Ya, terus? Bergolong, tidak apa tuh kalau darah itu apa, Bu? Oh, tidak boleh satu darah. Syarat ya, itu syarat ya. Bukannya itu rukun apa syarat? Betulnya. Rukun apa syarat? Syarat ya. Syarat. Oke, ya baik. Di sini Ibu jelaskan ya tentang syarat. Syarat pernikahan itu terkadang calon istri itu mengajukan beberapa syarat tertentu kepada calon suaminya ya. Bila syarat yang diajukan itu akan mengukuhkan dan menguatkan akad nikah. Misalnya nih, suami harus menafkahinya atau berbagi dengan adil bila memiliki istri lain. Kira-kira kalian mau nggak kalau berbagi suami sama istri lain? Nggak mau. Nggak mau ya? Nggak mau, oke. Nah, maka syarat-syarat ini sejalan dengan maksud dasar akad nikah sehingga tidak perlu mensyaratkan seperti itu. Akan tetapi, bila syarat itu merusak maksud akad, misalnya nih ya, suami tidak boleh berhubungan badan dengannya atau istri tidak akan menghidangkan makan dan minum sebagaimana tugas seorang istri kepada suami. Nah, maka syarat seperti ini dianggap batal dan tidak wajib dipenuhi karena bertentangan dengan maksud dan tujuan dia berlangsungkannya akad nikah.
Oke ya. Selain ada syarat-syarat nikah juga ada rukun-rukun nikah. Nih, kalian tahu apa saja rukun-rukun nikah itu? Yang pertama, apa rukun-rukun nikah? Ada yang tahu? Nah ya, jadi rukun itu tuh adanya wali ya. Wali itu adalah bapak calon istri atau orang yang diserahi wasiat. Jadi kalau tanpa adanya wali, maka pernikahan itu tidak akan sah, gitu ya. Terus yang kedua itu adanya 2 orang saksi ya. 2 orang saksi di dalam akad nikah dihadiri dan disaksikan oleh 2 orang laki-laki muslim yang adil atau lebih. Jadi nggak ada saksi, maka pernikahan itu juga tidak akan sah ya, tidak akan sah ya. Nah yang ketiga adanya sikat akad. Tahu nggak apa yang dimaksud dengan sikat akad itu? Iya, sikat akad itu yaitu perkataan suami atau wakilnya pada saat. Baik, yang tadi sifat akad sudah dijelaskan ya. Yang sekarang itu adalah mahar. Mahar itu yaitu sesuatu yang diberikan kepada calon istri untuk menghalalkan dan menikmatinya. Mahar hukumnya wajib ya. Jadi mahar itu hukumnya adalah wajib. Dan kemudian dalam pernikahan pula itu ada adab dan sunahnya. Adab dan sunahnya yang pertama yaitu adanya khutbah nikah. Jadi setiap pernikahan pasti ada khutbah ya, nggak mungkin nggak ya. Yang kedua itu adanya walimah. Walimah ini adalah makanan atau jamuan yang disuguhkan di dalam pernikahan. Bila seorang diundang, maka wajib atasnya menghadiri undangan tersebut berdasarkan sabda Rasulullah yang berbunyi, barang siapa yang diundang ke walimatul urs atau lainnya hendaklah menghadirinya ya. Jadi yang kemudian itu adanya hak-hak dalam memilih. Jadi di dalam hal memilih, masing-masing dari pasangan suami istri ini memiliki hak memilih ya, antara terus melangsungkan hubungan suami atau membatalkannya dikarenakan satu sebab dari beberapa sebab ya. Yang pertama yaitu karena adanya cacat ya. Karena adanya cacat seperti gila, kusta, dan juga belang atau adanya penyakit yang lainnya ya. Yang kemudian adanya penipuan. Misalnya ini seorang menikahi perempuan yang disebutkan muslimah, ternyata perempuan itu tersebut wanita Yahudi ya. Jadi nggak boleh ngaku-ngaku orang Islam padahal bukan Islam ya. Jadi itu namanya penipuan. Yang kemudian adalah suami yang tidak mampu membayar mahar yang dia janjikan akan dibayar kontan. Dia berjanji membayar kontan, tapi akhirnya dia malah dia ingkar dengan janji tersebut ya. Yang kemudian suami tidak mampu menafkahi. Bila suami kesulitan dalam menafkahi istrinya, maka istri dianjurkan bersabar semampunya hingga beberapa waktu. Jadi sabar gitu ya, sabar gitu sampai nggak tahu nunggu waktunya itu berapa lama gitu ya sampai akan menafkahi. Kalau udah setahun lebih ya mending jangan gitu ya. Yang kemudian suami pergi tanpa diketahui ridhonya, tidak meninggalkan nafkah untuk istrinya, dan tidak pula orang yang diwasiati atau menggantikannya dalam memberi nafkah. Jadi dia pergi entah kemana gitu ya tanpa meninggalkan istilah kata tidak meninggalkan nafkah, anak istri tidak diurusi ya. Jadi itu hak dalam memilih. Jadi jangan sampai kita salah memilih ya. Yang kemudian itu adanya macam-macam pernikahan yang rusak. Kalian tahu nggak macam-macam pernikahan yang rusak itu yang seperti apa? Ada yang tahu? Selingkuh. Terus KDRT atau kekerasan. Terus apa lagi? Tidak bertanggung jawab. Terus udah ya. Jadi di sini ada pun macam-macam pernikahan yang rusak ya. Yang pertama itu nikah mut'ah. Tahu apa arti nikah mut'ah di sini?
Oke, nikah mut'ah itu adalah nikah yang dibatasi oleh waktu tertentu, baik lama atau sebentar ya. Contohnya, seorang laki-laki menikahi perempuan dalam batas waktu sebulan atau setahun ya. Itu dasarnya adalah ada di dalam hadis dari Ali yang berbunyi bahwa Nabi melarang nikah mut'ah pada saat perang Khaybar dan daging himar piaraan. Jadi, hukum pernikahan ini batal. Jadi, nggak boleh ya. Jadi nikah mut'ah ini hukumnya batal. Jadi ini yang merusak pernikahan ya. Ini termasuk macam-macamnya. Yang kedua adanya nikah syihar. Nikah syihar yang di sini yaitu yang seorang wali menikahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki dengan syarat laki-laki yang dinikahkan tersebut juga harus menikahkan anak perempuannya dengan sang wali. Ngerti? Ngerti nggak ini maksudnya kayak gimana nih? Belum ya. Jadi gini ya, seorang wali menikahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki, pada seorang laki-laki nih ya, dengan syarat laki-laki yang dinikahkan ini tadi, dia juga harus menikahkan anak perempuannya kepada sang wali. Nah jadi kayak tukeran gitu ya. Ya itu merusak, itu nggak boleh ya, itu dibatalkan ya. Yang kemudian adanya nikah muhalil. Apa itu nikah muhalil? Kita ya. Jadi di sini nikah muhalil yaitu bila seorang istri telah dicerai 3 kali, ya, sehingga suaminya haram menikahkan lagi kecuali setelah wanita tersebut dinikahi oleh orang lain dan kemudian cerai, mereka boleh ya, boleh menikah lagi. Jadi ini udah hitungannya talak 3 ya. Jadi haram hukumnya kalau udah talak 3 terus balik, nggak boleh ya. Jadi harus nikah dulu, cerai baru bisa balik lagi. Yang kemudian nikah muhrim ya. Nikah muhrim di sini yaitu akad yang dilangsungkan di waktu seorang masih dalam ibadah haji atau umrah sebelum tahallul. Jadi pernikahan ini juga batal. Ini yang merusak juga pernikahan. Yang kemudian adanya menikah wanita dalam masa iddah. Ada yang ngerti menikahi wanita dalam masa iddah itu seperti apa? Yang paham? Ya, Bu. Jadi wanita dalam masa iddah ini adalah suami menggantikannya dalam memberi nafkah. Jadi dia pergi entah kemana gitu ya, tanpa meninggalkan istilah kata tidak meninggalkan nafkah, anak istri tidak diurusi ya. Jadi itu hak dalam memilih. Jadi jangan sampai kita salah memilih ya. Yang kemudian itu adanya macam-macam pernikahan yang rusak. Kalian tahu nggak macam-macam pernikahan yang rusak itu yang seperti apa? Ada yang tahu? Selingkuh, terus KDRT atau kekerasan, terus apa lagi? tidak bertanggung jawab. Terus udah ya. Jadi di sini ada pun macam-macam pernikahan yang rusak ya. Yang pertama itu nikah mut'ah. Tahu apa arti nikah mut'ah di sini? Oke, nikah mut'ah itu adalah nikah yang dibatasi oleh waktu tertentu, baik lama atau sebentar ya. Contohnya, seorang laki-laki menikahi perempuan dalam batas waktu sebulan atau setahun ya. Itu dasarnya adalah ada di dalam hadis dari Ali yang berbunyi bahwa Nabi melarang nikah mut'ah pada saat perang Khaybar dan daging himar piaraan. Jadi hukum pernikahan ini batal. Jadi nggak boleh ya. Jadi nikah mut'ah ini hukumnya batal. Jadi ini yang merusak pernikahan ya. Ini termasuk macam-macamnya. Yang kedua adanya nikah syihar. Nikah syihar yang di sini yaitu yang seorang wali menikahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki dengan syarat laki-laki yang dinikahkan tersebut juga harus menikahkan anak perempuannya dengan sang wali. Ngerti? Ngerti nggak ini maksudnya kayak gimana nih? Belum ya. Jadi gini ya, seorang wali menikahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki, nih ya, dengan syarat laki-laki yang dinikahkan ini tadi, dia juga harus menikahkan anak perempuannya kepada sang wali. Nah jadi kayak tukeran gitu ya. Ya itu merusak, itu nggak boleh ya, itu dibatalkan ya. Yang kemudian adanya nikah muhalil. Apa itu nikah muhalil? Kita ya. Jadi di sini nikah muhalil yaitu bila seorang istri telah dicerai 3 kali,
ya. Sehingga suaminya haram menikahkan lagi kecuali setelah wanita tersebut dinikahi oleh orang lain dan kemudian cerai, mereka boleh ya, boleh menikah lagi. Jadi ini udah hitungannya talak 3 ya. Jadi haram hukumnya kalau udah talak 3 terus balik, nggak boleh ya. Jadi harus nikah dulu, cerai baru bisa balik lagi. Yang kemudian nikah muhrim ya. Nikah muhrim di sini yaitu akad yang dilangsungkan di waktu seorang masih dalam ibadah haji atau umrah sebelum tahallul. Jadi pernikahan ini juga batal. Ini yang merusak juga pernikahan. Yang kemudian adanya menikah wanita dalam masa iddah. Ada yang ngerti menikahi wanita dalam masa iddah itu seperti apa? Yang paham? Ya, Bu. Jadi wanita dalam masa iddah ini adalah suami yang menceraikan atau meninggal, maka pernikahan ini batal. Jadi kalau buat istri sebelum masa iddahnya habis dia nggak boleh nikah dulu seperti yang ditinggalkan oleh suaminya meninggal ya. Jadi kita harus nunggu dulu, atau cerai gitu ya. Kalau cerai kan kita harus nunggu masa iddahnya berapa itu? Berapa bulan? Tahu? 3 bulan. Nah ya 3 bulan ya. Terus yang kemudian nikah tanpa wali. Jadi nikah tanpa wali ini juga batal ya, karena kita di mana-mana menikah itu harus adanya wali ya. Yang kemudian menikahi wanita kafir. Nah, menikahi wanita kafir itu kita tidak dianjurkan, tidak boleh ya, karena kita harus menikahi sesama yang kufu ya. Di sini bagaimana Allah berfirman yang berbunyi wala tanikihu musyrikati hatta yu'mina. Jadi dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Itu ada di surah Al-Baqarah ayat 220-221 ya. Yang kemudian adanya juga menikahi mahram, wanita yang haram dinikahi. Wanita yang haram dinikahi itu apa saja? Ada yang tahu? Ini seperti apa wanita yang haram dinikahi selamanya itu? Apa? Saudara. Saudara. Terus apa lagi? Murtad. Terus persusuan ya. Ya, jadi haram dinikahi karena hubungan nasab ya. Kemudian haram dinikahi karena pernikahan ibu tiri dan nenek tiri. Ya. Ibu dari istri atau mertua, nenek dari istri, di jalur ke atasnya anak tiri perempuan beserta keturunannya. Jadi itu haram hukumnya ya. Yang kemudian istri, anak laki-laki atau menantu. Jadi kita nggak boleh dong menikah sama menantu ya. Masa iya nikah sama menantu ya. Terus juga haram dinikahi karena persusuan. Jadi kita nggak boleh menikah dengan saudara kita yang satu persusuan. Walaupun kita beda ayah itu kan, tapi masih satu persusuan, itu tidaklah boleh ya. Jadi itu tadi yang Ibu jelaskan. Apa kalian ada yang ingin ditanyakan seputar tentang pernikahan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, baik. Kalau tidak ada di sini Ibu pengen bertanya ya dengan kalian. Siapkan pena. Siapa yang bisa ngejawab dikasih nyari plus ya. Oke, untuk Siti Jauharia yang setelah Ibu jelaskan tentang pernikahan, menurut Siti Jauharia apa saja sih hikmah yang bisa kita ambil di dalam pernikahan? Hikmahnya apa saja? Hikmahnya yang bisa diambil dari dalam pernikahan. Apa ya? Apa hikmah? Hikmahnya itu yang tadinya haram jadi tidak haram. Kayak misalnya pacaran kan, Bu, itu kan haram. Ya. Kalau kita menikah itu jadi halal. Ya. Jadi itu pacaran itu wajib apa enggak tuh? Enggak Ya, enggak ada. Tapi kalau ta'aruf itu ada ya. Jadi pacaran itu haram ya. Ya. Ya terus? Udah, Bu. Udah. Ya, taunya itu aja. Oke. Hikmah di dalam pernikahan itu untuk melestarikan keturunan manusia ya. Jadi kita melestarikan sama saja dengan mengembangkan anak cucu gitu. Terus juga tercapainya kebutuhan masing-masing suami istri kepada pasangannya. Yang tadinya kalau belum nikah kebutuhannya masih sendiri-sendiri ya. Duit jajan aja masih sendiri-sendiri. Makan aja masih
sendiri-sendiri. Tapi kalau udah suami istri, kebutuhan suami jadi kebutuhan istri pun jadi kebutuhan suami. Jadi saling melengkapi ya. Yang kemudian mewujudkan budaya tolong menolong antara suami dan istri dalam mendidik anak. Jadi suami istri ini harus kompromi, kita harus kerja sama. Gimana sih biar anak ini rajin, soleh dan soleha gitu ya. Bagaimana sih biar anak yang kita didik ini jadi kebanggaan, jadi manfaat buat semua orang, baik gitu ya. Itu hikmahnya. Kemudian buat Liza ya, Liza, apa sih yang Liza tahu tentang hukum-hukum seputar wali? Apa saja hukum-hukum seputar wali? Balik, terus harus laki-laki, Ya. berpikiran lurus dan merdeka. Oke, kalau nggak berpikiran lurus jadi ini ya, dia Gila. ya, jadi nggak boleh ya, nggak boleh, iya gila, masa stres gitu ya. Terus meminta izin kepada sang perempuan untuk dinikahkan. Terus Itu perwakilan keluarga itu nggak boleh selagi masih ada haknya untuk mewali. Misalnya ada ayahnya gitu, jadi kakak laki-lakinya itu tidak boleh. Terus bila itu terjadi juga harus seizin perempuan itu yang dinikahkan. harus minta izin dulu ya. Terus Udah Bu. udah ya. Terus di sini juga adanya juga perwalian ya, keluarga dekat. Selagi keluarga dekat ada, maka kita tidak usah dan keluarga yang Lain. jauh atau yang lain ya itu tentang pernikahan. Jadi sampai sini apa kalian sudah paham? Paham Bu. Sudah ya. Baik, jika dirasa sudah paham, Ibu meminta kepada kalian tetap semangat belajar ya. Meskipun dalam keadaan COVID, dalam keadaan berpuasa, pastilah ya puasa itu pasti lemes ya, bawaannya mau rebahan aja gitu ya. Ya Bu. Mau ada tugas ada, mau nggak terserah lah gitu ya, nanti aja penting rebahan dulu ya. Jadi jangan seperti itu ya. Jadilah seseorang yang rajin, jangan biasain males. Kalau males disimpan ya nanti bakal jadi kebiasaan kan, nggak baik juga. Jadi tetap semangat buat kalian. Apa yang sudah dipelajari itu kalian pelajari, itu kalian amalkan dan kalian praktikan ya. Ya Bu. Oke, baik. Di sini jika dalam penyampaian Ibu ada kata-kata yang kurang paham, Ibu meminta maaf ya kepada Allah. Ibu mohon ampun. Baiklah, sebelum kita akhiri, kita ucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Semuanya siap berdoa, mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Sudah Ibu akan cek kehadiran kalian ya. Ayu, Hadir. hadir. Agung, Hadir. hadir. Eri, Hadir. hadir. Hadir semua ya. Iya, hadir semua. Kalian masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Tentang taruh. Ya, materi kita kemarin adalah toharoh. Toharoh itu apa? Ya, benar. Toharoh adalah bersuci. Materi kita kali ini yaitu materi tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu sholat yang bagaimana? Ada yang tahu? Ya, sholat yang dilakukan bersama-sama. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran kita. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah mengikuti bimbingan sholat berjamaah melalui ceramah, pendidik dapat memahami arti sholat berjamaah dengan jelas. Yang kedua adalah setelah mengikuti bimbingan sholat berjamaah melalui pengamatan buku, peserta didik dapat mengetahui hukum dan dalil sholat berjamaah dengan jelas.
Selanjutnya yaitu setelah mengikuti bimbingan sholat berjamaah melalui praktek, peserta didik dapat menerapkan sholat berjamaah dengan baik dan benar. Adapun langkah-langkah pembelajaran yaitu yang pertama ibu akan menjelaskan materi. Setelah itu kalian boleh tanya apa yang belum kalian pahami. Setelah itu kita akan membagi kelompok. Setiap kelompok nanti maju untuk mempraktekkan sholat berjamaah dan diakhiri dengan kesimpulan. Sampai sini sudah paham mengenai langkah-langkah dan tujuan pembelajaran kita? Nah, baik, langsung saja kita ke materi pelajaran ya. Baik, kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran yaitu tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah tadi sholat yang apa? Ya, sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam sholat berjamaah itu terdapat dua unsur yaitu ada imam dan ada makmum. Ya, ada imam dan makmum. Pengertian imam apa? Imam. Ada yang tahu? Imam itu sholat. Ya, imam adalah orang yang memimpin sholat, sedangkan makmum adalah jamaah atau orang yang mengikuti. Ya. Jadi sholat berjamaah itu terdapat dua unsur yaitu terdapat imam dan makmum. Imam adalah orang yang memimpin sholat, sedangkan makmum adalah orang yang mengikuti gerakan imam. Selanjutnya ada hukum dan dalil sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah itu apa? Sunnah muakkad. Ya, hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Dalilnya yaitu terdapat pada hadis riwayat Muslim dan terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 43 yang mana berbunyi Ana Abdullah ibni Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaati tabdulu salatul fardhi bi sab'i wa isrina darajah. Artinya adalah sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Dan terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 43. Coba Arum bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, terima kasih Mbak Arum. Artinya adalah dirikanlah sholat, tunaikan zakat, serta rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di situ ada kata rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itu menandakan bahwa kita dianjurkan untuk sholat berjamaah. Tadi sholat berjamaah ada imam dan makmum. Syarat untuk menjadi imam itu adalah imam hendak orang yang lebih dalam ilmu agamanya. Lalu imam hendaklah orang yang fasih bacaan Al-Qur'annya serta banyak hafalannya. Imam hendaklah lebih tua umurnya dan baik penampilannya. Selanjutnya imam hendaklah berdiri di depan makmum. Imam hendak orang yang berakhlak mulia dan imam harus berniatnya sebagai imam. Jadi imam dan makmum itu niatnya berbeda. Imam sebagai imam dan makmum sebagai makmum. Selanjutnya ada syarat menjadi makmum. Yang pertama, makmum hendaklah berniat menjadi makmum. Makmum hendak mengetahui dan mengikuti gerak-gerik imam. Makmum hendak tidak mendahului imam. Makmum hendaklah berada satu tempat dengan imam. Dan yang terakhir adalah tempat berdiri makmum tidak boleh maju ke depan imam. Jadi imam harus di depan dan makmum tidak boleh maju daripada imam. Selanjutnya ada tata cara melakukan sholat berjamaah. Yaitu yang pertama seperti tadi, makmum dan imam harus berada di satu tempat. Makmum hendak mengikuti imam dalam semua gerakannya. Lalu
mengetahui perpindahan imam, baik melihat langsung, melihat dari syaf, serta dari suara imam. Antara imam dan makmum jaraknya tidak terlampau jauh. Dan yang terakhir yaitu makmum harus berniat menjadi makmum, sedangkan imam berniat menjadi dengan niat sebagai imam. Di sini ada tata cara pengaturan syaf. Yang pertama, jika makmumnya hanya satu, maka makmum itu berada di sebelah kanan imam agak mundur sedikit, yaitu batasnya di mata kaki, tumit atau mata kaki. Selanjutnya, jika makmumnya ada 2 orang atau lebih, maka posisi imam berada di tengah antara makmum-makmum tersebut. Jadi, imam di depan dan makmum lainnya di belakang, dan imamnya berada di tengah antara makmum-makmum tersebut. Selanjutnya, dalam gerakan makmum mulai dari takbiratul ihram sampai dengan selesai atau salam selalu mengikuti gerakan imam. Juga kalau dalam sholat berjamaah itu, kalau imam membaca dengan suara keras, si makmum tidak perlu mengulang membaca lagi. Jadi cukup imam saja yang membaca dan makmum hanya diperkenankan untuk mendengarkannya. Dalam sholat berjamaah ini ada yang namanya makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tertinggal sholatnya atau terlambat datang untuk mengikuti sholat berjamaah. Ketentuan-ketentuan makmum masbuk yaitu yang pertama, makmum masbuk harus mengikuti imam pada keadaan yang dia dapati, yaitu ketika dia datang dia langsung berniat dan mengikuti gerakan imam. Kalau imam sujud dia langsung ikut sujud. Makmum masbuk dihitung mendapat 1 rakaat jika makmum masbuk tersebut masih mendapatkan rukunya imam. Ruku itu berasal dari kata rakaah yang berarti rakaat. Jadi makmum masbuk dihitung apabila masih mendapatkan 1 rakaat imam. Yang ketiga yaitu makmum masbuk mengganti rakaat yang tertinggal setelah salam. Jadi kalau makmum masbuk itu datang telat 1 rakaat, jadi 1 rakaat tersebut digantikan setelah imam mengucap salam. Baik, materi yang selanjutnya yaitu cara mengingatkan imam yang lupa. Jadi kalau dalam sholat berjamaah imam lupa dalam gerakan atau salah dalam bacaan, makmum dapat mengingatkannya dengan cara yaitu jika makmumnya perempuan dapat menepukkan punggung tangan sebelah kiri dengan telapak tangan sebelah kanan. Misalkan dalam keadaan bersedekah seperti ini, makmum perempuan bisa mengingatkannya dengan menepukkannya seperti ini. Kalau lagi tahiyat ya seperti ini ya. Lalu jika makmumnya laki-laki, bagaimana cara mengingatkannya? Yaitu dengan mengucapkan kalimat tasbih, yaitu subhanallah. Selanjutnya yaitu manfaat dan hikmah sholat berjamaah. Manfaat dan hikmah dari sholat berjamaah yang pertama dapat membangun silaturahmi. Yang kedua yaitu menanamkan rasa saling mengasihi. Yang ketiga terhindar dari sifat kesombongan karena tidak ada perbedaan sosial dalam sholat berjamaah. Yang terakhir yaitu dapat melatih kedisiplinan. Baik, sampai di sini ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Sudah paham semua ya. Jadi sekarang kita akan melakukan praktek sholat berjamaah. Karena ini cuma ada 3 orang, jadi satu kelompok ya. Jadi kalian tolong diskusikan. Di sini kan ada 2 orang sholat berjamaah, yang satu imam dan yang satu makmum. Jadi kalau satu imam dan satu makmum, makmum berada di mana? Ya, di sebelah kanan imam. Lalu datang lagi satu orang makmum untuk ikut sholat berjamaah. Tapi makmum tersebut malah di sebelah kiri imam. Sedangkan kalau makmumnya 2 orang itu tadi letaknya di mana? Ya, di tengah antara kedua makmum tersebut. Jadi
hal yang harus dilakukan imam adalah seperti apa, dan nanti kalian contohkan ya, dipraktekkan di depan. Dan silakan diskusikan. Ya kan ketentuannya kalau misalnya 2 orang, bisa imamnya 1, makmumnya 2, imam harus berada di antara mereka berdua. Jadi kalau masalahnya tadi kan baru 1 sebelah kanan, 1 sebelah kiri, satunya datang lagi sama kiri. Berarti dilakukan yang datang lagi benar kan? Benar, karena imam harus berada di antara di tengah-tengah di antara kedua makmum tersebut. Jadi tanggapan kalian untuk yang tadi kayak mana? Ya kan? Apa? Ketika Benar tindakannya yang datang setelah tadi, karena apa? Jika makmumnya 2, imam harus berada di antara mereka atau di tengah-tengah. Jadi yang dilakukan oleh yang telat tadi benar. Akan praktekkan ya. Iya, tadi. Jadi imamnya Ayu, yang telat Ayu. Iya. Ya. Cepat Ayu datang kayak mana? Oke. Jual itu jual. Sejajar agak sejajar. Terus Jadi imam yang dilakukan imam kalau terjadi seperti ini harus apa imamnya? ya yang dilakukan benar. Ya kan udah sama sholatnya masih salah. Ya, jadi kalau ada kejadian seperti ini, imam boleh membenarkan posisi makmum ya. Jadi dia boleh memegang kan sholat gitu, posisi sholat. Nah itu kan sejajar, sedangkan kalau makmumnya 2, imam harus berada di tengah, dan ini yang satu mundur, yang belakang juga mundur. Jadi kalau makmumnya tidak mengerti, imam boleh membenarkan dengan cara memegang kedua tangan makmum dan menyuruhnya untuk ke belakang. Jadi kayak gini, pegang tangannya, suruh ke belakang untuk sejajar, rapat ke tengah. Iya kan, imam itu berada di tengah, jadi kalian harus mundur dan berada di antara imam. Imam berada di tengahnya, begitu. Coba dipraktekkan ulang. Nah ini majuan. Dan kalau datang ya, silakan makmumnya datang. Jadi sebelah kiri kan. Ya baik, benar seperti itu ya. Dan silakan duduk kembali. Jadi kejadian seperti tadi pernah terjadi pada masa Rasulullah, yaitu diriwayatkan dalam hadis riwayat dari seorang sahabat, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, menceritakan pengalamannya ketika sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Jabir berada di sebelah kanan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu mereka berdua sedang sholat berjamaah. Jadi tadi keadaannya seperti tadi ya, satu jadi imam dan satunya sejajar agak mundur ke belakang dari imam. Lalu datang lagi seseorang bernama Jabar di sebelah kiri. Lalu yang dilakukan Rasulullah saat itu yaitu memegang kedua tangan mereka dan menyuruhnya untuk mundur ke belakang. Jadi didorong ke belakang seperti yang dipraktekkan oleh Arum dan kawan-kawan tadi. Jadi kalian bisa lihat videonya di sini ya. Ketika ada 2 orang yang sedang berjamaah, kemudian ada 1 orang yang menyusul, maka posisi yang benar adalah berada di sebelah belakangnya. Sehingga pada saat dia mengambil posisi di sebelah kiri, maka Pak Imam diperkenankan untuk menyuruhnya mundur ke belakang. Sudah sampai di sini ada yang masih belum paham? Boleh ditanyakan? Sudah paham semua ya? Jadi kesimpulannya tadi yaitu sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama. Lalu dalam sholat berjamaah terdapat imam dan makmum.
Imam adalah ya orang yang memimpin sholat, dan makmum adalah orang yang mengikuti gerakan imam. Terus hukum sholat berjamaah tadi apa? Ya, hukumnya adalah sunnah muakkad. Baik ya, kita tadi udah belajar tentang sholat berjamaah. Di situ terdapat manfaat dan hikmah sholat berjamaah, yang mana diantaranya yaitu membangun silaturahmi, menanamkan rasa saling mengasihi, terhindar dari sifat sombong, serta melatih kedisiplinan. Nah, dari situ kita harus menanamkan sholat berjamaah ya mulai dari sekarang, karena misalkan saja kalau kita sholat sendiri, kita kadang menunda-nunda waktu sholat, misalkan sudah azan tetapi kita masih melanjutkan pekerjaannya, nantilah nanggung, pasti kayak gitu kan. Kalau sholat berjamaah kan kita jadi bisa lebih disiplin dan tepat waktu. Baiklah, tolong dibuka halaman 43. Di situ ada soal ya. Tolong dikerjakan di rumah dan dikumpulkan untuk minggu depan. Paham tugasnya? Paham. Baiklah, kita cukupkan materi kita pada pembelajaran hari ini. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi, Ibu mohon maaf. Dan untuk menutup pelajaran pada siang hari ini, marilah kita mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.